Pemirsa Anda kembali bersama kami melalui dialog seputar kita dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan hadir menemani Anda melalui topik tema yang kami hadirkan terkait dengan pimpinan DPR yaitu nasib Setia Novanto di ujung tanduk. Ini topik yang kami hadirkan terkait dengan saat ini masih menjadi trending topik boleh dikatakan demikian karena di masyarakat masih terus beredar keterikatan dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Dewan dan juga tentang adanya pemanggilan, adanya juga berbagai hal yang dikaitkan dengan masalah Freeport itu sendiri. Kita akan saksikan dulu berikut ini tayangan terkait dengan kita akan menapaki jejak-jejak dari Setia Novanto selama ini dan ini pun terkait dengan jejak kontroversinya. Kita saksikan tayangannya. Sosok Setia Novanto seakan tidak pernah lepas dari pertentangan. Bahkan munculnya kontroversi sudah dimulai sejak politikus gaek Partai Golkar ini terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Oktober 2014 lalu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ketika itu blak-blakan mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaannya atas terpilihnya Setnov sebagai orang nomor 1 di parlemen karena berpotensi mempunyai masalah hukum dan dapat merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat. Tentunya kala itu bukan tanpa alasan kalau Abraham menyesalkan terpilihnya Setnov. Sederetan kasus dugaan korupsi pernah memaksa Setnov harus bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Beberapa waktu lalu Setia Novanto juga sempat membuat heboh karena kehadirannya dalam kampanye salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump bersama pimpinan DPR lainnya Fadli John. Kedua pimpinan DPR itu dinilai telah melampaui batas etika dalam berpolitik. Kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Donald Trump dikhawatirkan akan mengganggu suasana politik di Amerika Serikat. Terlebih, Trump merupakan bakal calon presiden dari Partai Republik yang dianggap cukup kontroversial. Keduanya kemudian diperkarakan ke Majelis Kehormatan Dewan. Kini, Setnov lagi-lagi membetot perhatian publik dengan mencuatnya kasus pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memperpanjang masa kontrak Freeport di Indonesia. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan ke MKD DPR RI ihwal politisi Senayan yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Mau tak mau, kini Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD telah memutuskan untuk memproses kasus sang Ketua Dewan hingga persidangan. Di sisi lain, profesionalisme dan integritas Mahkamah Kehormatan Dewan memang kini tengah diuji dan dipertanyakan. Lain, nasib Setia Novanto pun kini berada di ujung tanduk. Tim redaksi Seputar Kita. Itulah tadi tayangan terkait dengan jejak kontroversial dari Setia Novanto. Dan kalau kita runut beberapa hal, ada catatan-catatan yang tadi kita saksikan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu tamu yang sudah hadir di studio kami, yaitu Ibu Albertine selaku pengamat politik dari UI dan Unsada, pemerhati sosial politik. Apa kabar, Bu? Baik. Baik. Ini Bu, ini trending topik yang nggak ada habis-habisnya, Bu, ya. Ini kita nggak tahu sampai finishnya seperti apa. Tapi artinya sekarang masyarakat kita belajar banyak tentang hal ini. Termasuk juga mencerdaskan bangsa kita terkait dengan politik-politik yang terjadi saat ini, Bu. Apalagi sekarang sudah sampai ke ranah dua kubu besar yang ada di DPR nih, Bu, KMP dan juga KIH terkait dengan Setia Novanto ini. Saya ada beberapa catatan yang saya lihat, mungkin tadi juga sempat disampaikan, misalnya Setia Novanto ini dianggap prestasinya selama memimpin DPR ini ada beberapa sorotannya, Bu. Mungkin Ibu nanti lebih tahu. Kemudian juga ada kontroversi pembangunan DPR yang dulu itu, Bu, yang 7 triliun katanya ya. Kemudian ada lagi kontroversi karpet merah khusus untuk pimpinan DPR. Ini banyak sekali nih. Ada beberapa hal yang memang semasa Setia Novanto duduk sebagai ketua DPR itu sendiri. Kita ke belakang dulu, Bu. Ini kasus Freeport ini kan artinya bukan hanya sekarang terjadinya. Pergantian presiden beberapa kali ini kasus Freeport mencuat terus. Kemudian sampai yang sekarang ini lebih mencuat lagi karena melibatkan ketua DPR itu sendiri. Bagaimana Ibu bisa mencermatinya? Kalau saya melihatnya begini ya, sebetulnya kasus Pak Setia Novanto dan yang menteri kita itu SDM ya. Itu dampak dari urusan Freeport. Jadi antara Freeport Amerika dan Indonesia. Yang kita mesti lihat tuh justru pernahkah dibongkar seluas-luasnya bagaimana
Papua atau Irian Barat itu bisa merdeka. Pernah nggak? Bagaimana waktu itu Presiden Soekarno ya dengan Amerika, dengan PM Belanda, sampai Indonesia itu merdeka. Mungkin Intarun pernah kali Bu ya, tapi nggak sampai saya tidak pernah mendengar sejelas-jelasnya di Indonesia. Kalau di luar itu jelas sekali. Karena masyarakat juga masih bingung tentang itu. Jadi ya. nggak tahu sejarahnya. Sejarahnya juga jadi tahu, ya. kalau kita bicara soal Freeport ini, kita tidak bisa serta-merta ya harus memutuskan hubungan begitu saja dengan Freeport, CQ Amerika ya. Ini kenapa nih? Karena kita tergantung? Bukan begitu. Itu di situ ada kompromi politik. Mungkin ada pakar yang lebih tahu soal ini. Ada. Kita nggak bisa. Jadi saya sering mendengar, udah kita putuskan saja hubungan dengan Freeport ini. Kita bisa anak bangsa pandai-pandai dan segala macam. Bukan itu soalnya. Itu kompromi kalau nggak bisa sebelah pihak memutuskan begitu saja, ya. Apalagi urusan dengan Amerika. Amerika itu sendiri ya. Itu udah tahu siapa Amerika ya. Jadi kan harus dua belah pihak. Kalau Amerika tidak mau, kita mau apa enggak? Dulu kalau nggak salah saya lupa 1-2 tahun yang lalu tuh pernah ada 2.500 marinir Amerika berada di Darwin. Mau apa coba? Hati-hati ya. Hati-hati deh. Saya netral melihat sebagai pengamat, saya melihat netral. Jadi kita jangan sembarangan ya, jangan suka-suka. Harus, kalau saya sih melihatnya negosiasi, kenapa sih antara dua negara ini berbicara apa kekurangan kelebihan urusan Freeport Indonesia ini? Kan bisa dibicarakan secara diplomatik. Nggak terus semua orang ngomong macam-macam deh. Tadi mengatakan kalau misalnya kita putus dengan Freeport nih, embargo akan terjadi sebagainya. Wah, ini gimana? Lebih dari itu loh. Lebih dari itu lagi, apalagi udah di Darwin itu ya pasukannya. Itu dulu waktu itu. Mungkin dia kembali lagi. Ya kan Australia kan ya teman-temannya lah itu ya. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sembarangan. Saya khawatir nanti Papua itu bergerak. Jadi memancing di air keruh, ya kasus ini muncul, Papua bergerak, kita khawatir tidak mau dong sampai lepas Papua. Iya betul. Apalagi nanti kalau kita menjadi negara yang istilahnya diacak-acak, iya kan? Nggak mau tim udah lepas, ntar Papua lagi kan repot. Nah makanya, ya sepidan segala macam. Nah sekarang kan kalau kita bicara tentang Freeport itu sendiri, on quote ya dalam tanda kutip itu sendiri, kepentingan Indonesia pun ada sebetulnya di situ kan? Ibu mencermati juga itu? Iya dong, ya. Harusnya. Tapi kita berapa persen dapatnya Bu? Ya itu selama ini 1% lah, sekian persen. Kecil kan? Itu negara. Tapi yang berbicara, yang berkompromi dengan pihak Freeport siapa? Siapa tokoh-tokoh kita? Nah siapa itu pergantian presiden. Dari mulai Pak Harto 67 ya, dari 67 sampai 32 tahun sampai juga yang lain-lainnya, presiden lainnya itu kan. Nah itu bagaimana? Kok tidak tahu kita siapa yang dapat berapa? Kita taunya Indonesia sekian, ya kita kan terkaget-kaget loh 1% gimana sih, dan di situ kan hasilnya bukan perak emas itu, uraniumnya itu. Kita kan bicara luar banyak, biasa ya. Jadi ini terkait juga dengan Freeport, terkait juga dengan kasus yang terjadi saat ini. Tapi sebelum kita akan break dulu, pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang nasib Setia Novanto di ujung tanduk. Tentunya untuk Anda yang akan berpartisipasi silakan kami memberikan kesempatan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Dialog seputar kita masih tetap menemani Anda dan kami hadir dengan topik nasib Setia Novanto berada di ujung tanduk bersama dengan Ibu Albertine. Ibu, tadi sempat di break. Kita nggak hanya menyoroti tentang legislatif itu sendiri, tapi kita soroti juga tentang eksekutif. Sejauh pengamatan Ibu bagaimana? Jadi itu kan berawal ketika Pak SS ya, Menteri SS itu memberikan surat kepada Samsudin Freeport, berjanji akan memperpanjang. Tapi sekarang itu kan yang dipertanyakan oleh Dewan kan itu kan. Iya betul. Nah, jadi sekarang kenapa surat itu harus berkirim? Kalau saya sih berasumsi ya, saya pikir Freeport itu kan 2021. Sekarang kalau misalnya diperpanjang dan tidak diperpanjang pasti ada persiapan. Mereka tuh pasti bertahun-tahun. Jadi 2021 kan lama itu. Oke, tapi begini, Freeport juga berpikir dengan budaya pemerintahan yang sekarang ini merasa ragu diperpanjang nggak ya kira-kira. Jadi makanya dia ingin tahu. Nah supaya aman saya pikir
Pak SS itu apakah diketahui oleh istana atau tidak? Banyak yang mengatakan diketahui, ada juga yang mengatakan tidak diketahui. Tapi tidak mungkin menteri itu jalan sendiri. Nggak mungkin anak buah kita kok jalan terus. Mungkin. Hanya sekedar ya mestinya diperpanjang tapi ada syarat begini-begini. Nah itu itu keluar. Tapi ada beliau itu Pak Setia Novanto itu datang bersama Pak Muh tahulah ya, dari pengusaha itu ya. Baik, kita break dulu, sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Ya, halo. Ya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Ya, dengan Kino, Pak. Iya, di mana, Pak? Dengan Kino. Di Jakarta. Jakarta, Pak Sino. Baik, silakan Jakarta Pak. Selatan. Iya, baik. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Ya, kita ingin sampaikan yang dipersoalkan itu kan hanya 11 detik. Iya, 11 menit. Ya. 12 menit, Pak. Dari Padahal ini 120. kan hampir 1,5 jam. Ya, pembicaraannya itu yang 120 direkam. menit. Iya, betul. Kenapa yang nggak disiarkan aja yang 1 jam lebih itu oleh menteri? Ya. Transkripnya, Pak ya. Jadi yang sekarang dipersoalkan hanya 11 menit aja. Oke. Itu ribut se-Indonesia. Kalau bagaimana kalau 1,5 jam itu disiarkan? Disiarkan secara tuntas. Baik. Dibuka saja, Pak. Lalu bagaimana? Kita kan disampaikan pada menterinya, dibuka aja. Biar semua penduduk tahu. Penduduk Indonesia tahu. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini transkrip yang tadi sempat kita diberi juga sempat ngomong nih, Bu, ya, bagaimana? Bu? Sebetulnya begini, itu ada rencana akan dibuka, ya, dibuka pada saatnya, ya. Kalau nggak salah akan digelar sidang umum juga kan sebetulnya, dan transkrip itu di MKD itu kan berjanji, MKD, betul. tapi MKD juga mengatakan begini, bisa dibuka, bisa tidak, tergantung kebutuhan kan begitu. Jadi kalau dibilang pasti dibuka 100%, nah ya oke dibuka. Transkrip 120 menit pasti dibuka, tapi ini kan baru 11 menit. Itu kalau dibuka nama-nama mengagetkan sekali. loh, hati-hati. Mengejutkan masyarakat, tambah hiruk pikuk. Betul. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang memang kita harus jalannya juga harus hati-hati dong dalam hal ini saya kan. Kembali ke tadi itu ya, jadi sebelum ada telepon. Jadi gini, ketika Pak SS itu berkirim surat menyatakan janji itu, dari legislatif tuh tahu kan? Kalau saya pikir ini bukan domain legislatif urusan ini, eksekutif. Tapi kenapa entah bagaimana itulah Pak Setia Novanto. Iya, betul. Terus ketemu ini itu segala macam urusannya tuh apa Ibu, gitu. bagaimana Ibu mencermati ini pertemuan itu? Kalau saya pikir sih kok aneh kapasitasnya? ya. Maka itu kapasitasnya itu sebagai pengusaha, bawa pengusaha lagi ketemu sama pengusaha, tapi bicara soal pemerintah. Ya, jadi kadang-kadang logika terbalik saya juga pusing lihatnya. Oke, kembali ke Freeport itu sendiri. Kan mereka yang merekam kan, Bu? Merekam menyadap beda ya. Oke, menyadap lah artinya seperti itu. Itu ntar dulu, itu merekam atau menyadap? Saya bicara sama Mas. Masih belum jelas ini iya, sekarang saya bicara ya? sama Mas. Kalau saya rekam, emang saya nyadap orang terbuka. Kalau nyadap mungkin orangnya mungkin nyadap itu kan mencuri ya. Kalau kita kan sama-sama ada merekam, cuma tidak diketahui. Saya tidak tahu itu konsep merekam dan menyadap itu juga dipermasalahkan. Jangan itu deh, jangan masalah substansinya apa gitu. Substansinya apa? Kalau saya sih masalah MKD, Setia Novanto dan sebagainya itu nomor 2 deh. Urusannya Indonesia, Amerika, Freeport itu dulu dibenahin. Bagaimana caranya? Ini kalau ini beres, semua beres ke bawah. Oke. Ini dulu, bagaimana pembicaraannya? Kenapa ya Pak Presiden belum bicara ya? Nah sekarang balik, kenapa? Kalau Ibu memandang dari politik yang ada kita saat ini. Karena gini, kalau dibiarkan berlarut-larut kan bahaya juga dong. Kayak bola panas. Bola panas sekarang dilempar itu. Kemana-mana, kebakar kemana-mana. Kalau Pak JK udah pernah bicara akan. Terus yang ada lagi yang saya dengar lagi Pak Kompolnas bilang ini bukan delik aduan, ini bisa bukan delik aduan ya. Tapi lagi-lagi Pak Badrodin bilang ya kita tunggulah MKD. Tunggu apa? Kalau itu nanti dianulir siang ini kan nggak jadi. Coba deh baca berita apa. Jadi nggak atau masih bermasalah apa? Legal standing lah apa segala macam. Jadi tambah ruwet. Tadi Bapak bilang tuh minta dibuka semua, ya bagus juga kita jadi tahu, tapi apa kita tidak terhenyak nanti kalau kita tahu itu. Kalau dibuka semua kan bola panasnya banyak sekali. Waduh, dong. luar biasa. Ya, kan ini harus cepat ditangani. Siapa yang berkompeten untuk menangani ini? Baik, kita akan break dulu. Sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo? Ya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Ya, halo? Ya, halo, dengan Bapak siapa di mana? Halo? Halo. Pak Sunarto. Baik, Pak Sunarto. Silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan? Langsung saja. Ya. Ini kita sampaikan, Pak. Ini langsung aja, Pak, merasa berbelit-belit. Iya. Yang masalahnya urusan
itu yang penting bertuju aja deh. Ya. Dari pembicaraan soal Novanto ini, Pak. Jadi jangan ada Pak Firdan begini, yang itu begini, yang penting urusannya yang tertuju aja. Jangan dibilang, jangan berbelit-belit aja. Itu aja, Pak. Baik. Wah, ini banyak sekali ya masyarakat ya. Artinya sekarang memang lagi concern. Kita nggak mau nih sesuatu yang terjadi. Ya kan ada yang mengatakan kalau bisa ya jangan sampailah nanti terjadi macam-macam lagi. Entah itu di DPR, entah itu di pemerintah itu sendiri. Sampai tadi juga sempat, ya kan kalau misalnya ujung-ujungnya terjadi impeachment, wah ini bingung juga nih Bu ya. Siapa yang mau di-impeach? Nah, kalau misalnya impeachment ini number one-nya gimana? Soalnya gini Bu. Kenapa? Ada kita kan apa? Kita mau nih sekarang nih. Sang presiden kita ngomong dong sesuatu gitu ya. Jangan sampai bola panas ini tambah panas terus gitu. Ya ini memang ciri khasnya karakternya Pak Presiden kita. Pak JK kan dia bilang, saya akan ini itu kan marah kan. Tapi Pak kan lain-lain karakter orang kan. Itu walaupun ini suatu pemerintahan tapi kan bawa karakter masing-masing ya. Jadi saya kembali ke masalah Pak Novanto ini dan Pak Muh tahu ya, yang betul. Dari itu. Pengusaha minyak itu kemudian ketemu Pak ini para pengusaha semua kan kok saya mikirnya begini jangan-jangan mau masuklah kira-kira yang Pak Muh ini barangkali ya ini baru barangkali bersama-sama ini kan orang-orang pengusaha besar gitu istilahnya bisa membereskan semacam apa ya mediator atau apa itu? Nah ini kan kita lihat seperti ini kalau misalnya memang sebagai mediator kan itu ya urusannya jadi bisnis ya, bukan lagi legislatif jadi bisnis. Kemudian di satu sisi ada Pak SS yang kalau saya masih menganggap atas nama pemerintah ya, nggak berani, tidak mungkin berani berkirim surat itu, hanya menjanjikan tenang sajalah Freeport bahwa kita akan perpanjang, tapi kan nggak sabar. Oke. Nah ini Pak Ma'ruf ini kan sudah cukup lama lah artinya memegang Freeport itu sendiri. Ini Ibu bisa melihat ini kedekatan-kedekatannya dengan legislatif mungkin dengan eksekutif. Ya kalau soal itu sih bukan Pak Ma'ruf. Kalau udah itu mereka sudah ini kita yang masyarakat ini nggak udah deh akrab sekali lah itu udah paham sekali peta-peta segala macam di sana paham sekali. Tapi bagi kita kan sekarang gini bagaimana supaya masyarakat tidak resah. Iya betul. Itu dulu bagaimana. Ini ngambang nih sekarang. Ngambang dan hati-hati nanti bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau masalah impeach loh, kenapa jadi impeach? Kenapa Pak Setia Novanto tidak apa-apa aman kemudian akan berbalik begitu? Gitu ya. Oh kenapa begitu ya? Kok saya belum sampai ke situ saya berpikir. Kita nggak tahu nih dua kelompok di sini kan sekarang sedang mencari celah masing-masing Bu seperti itu. Sebenarnya gini kelompok ini kadang bersatu kadang berpisah tergantung kepentingan. Itu politik biasa begitu. Baik, ya. Bu, kita akan break dulu nanti kita akan teruskan. Baik. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami menyoroti tentang tema yang kami hadirkan nasib Setia Novanto di ujung tanduk. Anda masih kami berikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Saya masih bersama dengan Ibu Albertine selaku pengamat atau pemerhati sosial politik kita dan tentu saja berbagai hal yang kita dapatkan ini mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran kita untuk politik yang saat ini sedang terjadi. Ibu, berbagai hal tadi kita bicarakan Bu ya. Ini kembali ke personal dari Setia Novanto itu sendiri. Kembali juga ke fraksi yang mendukung juga gitu ya. Kita ketahui kan ada beberapa fraksi yang juga membackup seperti itu. Tapi ada fraksi juga yang menginginkan ini harus betul-betul MKD ini harus betul-betul untuk bisa menjadi jalan tengah bagi pengadilan yang ada seperti ini, Bu. Nah sekarang Bu, Ibu kan melihat nih Bu, tadi saya sempat singgung tentang impeachment. Ini ada kalau misalnya ada indikasi misalnya keterlibatan presiden seperti itu, memang nggak ada jalan lain Bu ya. Kalau untuk pidana nggak boleh dong, iya kan? Presiden nggak masuk dalam ranah itu. Tapi kalau impeachment mungkin gitu. Saya nggak tahu nih, masyarakat kan sering dihadapi dengan itu. Impeachment. Bentar dulu ya. Begini, sebelum sampai ke situ ya, kita lihat dulu deh. Itu wajar saja siapa yang mendukung Setia Novanto dan siapa yang ingin
membuat mungkin harus mengganti dan sebagainya gitu. Tapi itu bukan hal yang mudah juga gitu ya. Nggak gampang dan rusuh juga begitu ya. Jadi memang seandainya beliau masih di situ, apa yang terjadi? Tapi saya tuh kok kayaknya agak pesimis ya sama majelis Mahkamah Kehormatan Dewan itu. Kenapa? Ya gimana ya? Tukar orang terus maksudnya apa kok bukan lebih kok malah tambah ruwet gitu loh. Kenapa ditukar-tukar? Kita rakyat emang tahu sekali itu siapa dan mengapa, kan tiba-tiba tukar-tukar alhasil loh kok mau dianulir. Kok jadi begini? Saya pikir tambah tegar dalam arti kata bagaimana yang rakyat inginkan. Tetapi rakyatnya juga minta turun, minta ini. Mereka juga nggak tahu karena lihat rusuh ya dia jengkel, mereka itu ya ngomong macam-macam gitu ya. Nah sekarang masalah impeachment. Kan itu disebut 11%, 9% dan sebagainya. Iya, itu harus dibuktikan, nggak sembarangan mengimpeach presiden ya, hati-hati itu pilihan. Ibu baca transkripnya juga Bu ya? Saya tahu itu 120 menit dan itu banyak sekali nama-nama ya, nama-nama orang-orang yang terlibat di situ ya. Itu kalau saya pikir itu sulit juga ya, dilematis loh bener. Kalau dibuka nanti masyarakat bagaimana, tidak dibuka. Sebenarnya sih kalau mau seperti di negara-negara yang sudah sangat berbudaya itu ya istilahnya mundur sebentar lah atau gimana. Ya? Mundur sebentar. Jadi supaya tenang dulu atau gimana. Tapi kayaknya sulit. Saya nggak tahu peraturannya di DPR. Baik, kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ujang di Tangerang nih Pak. Pak Ujang di Tangerang. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi lewat acara ini. Baik Pak, apa yang mau sampaikan langsung saja? Jadi saya mau menyampaikan begini Pak. Lebih keras lagi Pak suaranya? Saya mau menyampaikan begini Pak. Ya. Ini sih masalah politik aja sebenarnya. Jadi ini antara ya menurut saya sih KMP dan KIH aja. Iya, iya. Jadi kalau yang mencatut nama presiden itu bukan dari KMP, pasti tidak akan ramai seperti ini. Iya. Menurut Bapak? Jadi gini Pak. Kalau yang mencatut nama presiden itu katakanlah dari KIH misalnya gitu ya, saya kira tidak akan ramai seperti ini. Tidak seperti ini ya. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah ini kembali ke fraksi partai pendukungnya seperti itu. Ibu juga menyoroti dong Bu tentang partai-partai. Yang barusan istilah mencatut nama itu ya, mencatut nama siapa begitu kan ya. Kalau istilah mencatut nama, yang punya nama tidak tahu menahu. Sekarang kalau dikaitkan dengan impeachment, loh katanya mencatut. Mencatut kok ada mencatut itu ya? Tuh nggak tahu menahu. Kalau impeachment berarti yang itu tidak ada istilah mencatut. Memang titipan, coba tolong sampaikan dong sekian persen. Ya. Tapi saya kok masih percaya presiden kita tidak akan apa sampai tidak seperti belum. Saya pribadi loh ini ya, saya kok sampai begitu tuh tidak deh. Nggak tahu yang dulu-dulu mungkin Freeport udah kenal sekali dengan orang Indonesia ya. Dengan pemimpin kita. Saya udah tahu banget ya. McMoran itu ya. Paham sekali mereka. Jadi ya gitulah. Jadi tidak semudah itu ya dengan impeachment. Emang ada suara begitu? Ya enggak. Mungkinnya kalau misalnya yang seperti ini kan kita nggak tahu nih Bu, politik yang ada seperti itu ya. Nah tapi artinya gini dong, kalau pencatatan nama itu mencatut kan, itu kan yang punya nama tidak tahu, tidak terima. Nah lucunya begini. Kalau dicatut namanya marah nggak sih gitu loh, apalagi ini urusan negara loh. Otomatis dong ya. Nah kalau marah ya adukan dong. Ya Pak JK udah ngomong gitu. Iya baik. Ini sudah ada penelpon lagi, kita akan tampung pertanyaan. Halo seputar kita. Selamat malam Pak. Malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Pak Kris dari Bogor Pak. Pak Kris, terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Pak Kris dari Bogor. Ya silakan Pak, apa yang mau disampaikan langsung saja. Menurut saya ini kita, halo. Ya silakan. Halo, Pak. Silakan ya. Pak. Menurut saya ini kita ini rakyat itu dipertontonkan hal-hal begini ini sebenarnya pelajaran gratis. Karena apa? Sebenarnya kalau kita tahu ini kan hanya perseteruan di tingkat elit aja. Betul. Kita rakyat hanya jadi penonton. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini, hampir semua pemain-pemainnya itu, coba sekarang Freeport yang supply cateringnya siapa? Kita kan tahu semua siapa. Ya. Nah, sekarang orang-orang di DPR semua itu dulu kan dari tahun 98 anak-anak jalanan semua. Hanya modal pasang badan, tahan lemparan batu aja. Jadi kita rakyat udah tenang aja, nggak usah ribut, biar aja mereka yang enak-enak di atas.
tenang aja kita, ya. Ya, tapi kalau misalnya, gini Pak, halo. Ya. Halo, kalau misalnya bola panas ini terus memanas, ya, kan Pak, ini bahaya juga dong Pak, ya kan? Loh, rakyat kan sudah cerdas, nggak perlu ikut-ikutan aja, biar aja mereka nikmati. Itu juga Amerika Pak. Iya. Mereka juga punya CIA. Lebih pintar dari kita intelijennya. Ya. Jadi kita tenang aja. Baik. Iya. Terima kasih Pak Kris. Iya. Ini pendapat lagi ya. Ini di belakang juga kita sempat singgung tadi tentang Freeport itu sendiri. Itu rakyat yang udah apatis istilahnya, yang soalnya sangat kisruh begini ya. Ya tapi kan ada sementara yang nggak bisa berdiam diri, sekelompok rakyat yang tidak mau dong sampai terjadi sesuatu. Kalau saya sih melihatnya dua macam, urusan Freeport dulu deh, negara Freeport sama Amerika. Ini urusan hukum atau urusan apa lah gitu. Sebetulnya kita kan rakyat yang diributin kan Setia Novanto-nya. Iya, betul. Jatut nama lah di ujung tanduk lah segala macam. Tapi ini yang lebih penting, jangan sampai nanti salah langkah Indonesia, sih khawatirnya begitu. Hati-hati dengan menghadapi Amerika. Kita sebagai negara bersahabat juga ya dengan negara manapun, Indonesia bagus ya. Jangan sampai jadi masalah sehingga kita lihat aja, saya nggak usah kasih contoh gimana negara lain kalau udah diacak-acak begitu. Report juga. Ibu, ini sekarang pertanyaan saya, mungkin ini Ibu harus bisa menjawabnya karena Ibu juga mengamati tentang Freeport itu sendiri. Mungkin kita agak sedikit lari sedikit Bu ya dari pembahasan ini. Sebetulnya kita harus nggak sih melanjutkan kontrak dengan Freeport ini, Bu? Saya terus terang tidak begitu paham, tapi saya tahu kalau mau memutuskan kontrak dengan Freeport tidak bisa hanya Indonesia sendiri. Tidak bisa ada aturannya di situ, dibuka silahkan dibuka. Harus kedua belah pihak menyetujui gitu. Dan kalau sampai Amerika atau Freeport menyetujui ini, mengapa? Mengapa itu? Mereka beruntung sekali, kita juga sebagian orang banyak yang beruntung sekali, tapi rakyat tidak beruntung sekali dengan adanya Freeport. Jadi nggak bisa sembarangan harus putus begitu. Kenapa sih, ada apa sih? Karena kurang pembagian tidak adil atau apa? Bisa dibicarakan kok. Itu kan mereka kan modal mereka semua itu. Iya betul. Ya kan dari hutan yang mereka semua ya. Mereka semua dengan fasilitas yang sangat super canggih kayak gitu sampai begini. Dan kenapa bangsa kita mau diginikan? Siapa yang harus disalahkan? Ya, kita mau nyalain siapa? Mau nyalain Amerika loh. Amerika salah you sendiri, kenapa you mau dibeginikan? Kan begitu. Ya pemimpin kita yang dulu gimana ngomong-ngomong janji-janji bagaimana sama Freeport kok jadi sampai begini. Pas Pak Jokowi jadi presiden, wah terbongkar lah semua, segala macam terbongkar. Cuma yang agak sedikit Pak Jokowi memang kalem sekali. Kita tunggu mudah-mudahan secepatnya lah ya, jangan sampai berlarut. Saya khawatir juga tadi ada Bapak bilang itu ya. Nanti ada gerakan dia mau ke ini loh, mau ke mahkamah apa namanya internasional yang akan kita tuh akan dituntut kalau nggak salah 5.000 bisa, kalau kita kalah kita harus bayar 5.000 triliun 2 kali APBN ya. 5.000 triliun harus kalau kita kalah ya. Kita nggak punya lawyer yang tingkat internasional itu satu. Kedua, kalau saya pikir saya pernah jawab, bukan cuma 5.000 triliun, itu yang namanya Papua yang segitu kayanya akan lepas. Hati-hati, makanya hati-hati. Waduh, ini jangan sampai kita dengar seperti makanya, ini ya Bu. Saya pernah dengar soal itu, soal itu. Ya mudah-mudahan Indonesia masih dilindungi dan pemimpinnya cepat sadar lah ya. Kisruh melulu sih. Iya betul. Tidak bermutu sama sekali sebagian ya, yang lain bermutu. Tapi sekarang sama sekali tidak bermutu. Personal dari Setia ini. Nah sekarang sudah saatnya dong pemerintah seharusnya ini bersuara benar-benar dong Bu ya. Iya ya. Artinya supaya MKD juga nih lebih bisa memfasilitasi. Pak Presiden kan bilangnya tunggu MKD. Tunggunya sampai kapan ini Bu? Ya itu jadi sidang apa enggak? Jangan-jangan nggak jadi. Tadi sore nggak jadi. Ada yang walk out loh. Oh betul. Ya, betul ada yang walk out juga. Jadi besok apalagi mau dianulir lah apa namanya legal standing dan segala macam. Ini tidak cocok. Aduh macam-macam lah. Pokoknya menteri tidak boleh lapor situ. Yang itu siapa? Menteri bukan individu. Jadi wah udah macam-macam. Bersilat lidahnya luar biasa. Saya juga nggak ngerti peraturan kok bisa diinterpretasi bermacam-macam. Kan bahasa Indonesia kan itu kan baku udah kenapa interpretasinya kok logika terbalik-balik nggak karu-karuan. Aduh minta ampun Bu. Tapi Ibu kita tahu ya sekarang ya bagaimana eksekutif ini tetap berjalan di depan kita ya. Ya mudah-mudahan dong, emang kita mau apa? Pak Jokowi kan sedang membereskan negara ini.
Emang membereskan bisa cepat setahun. Kita harus Pak, seperti contoh Pak Ahok mau membereskan Jakarta, ribut, macet, terang lah, orang macet dari dulu, banjir dari dulu, kok zaman Belanda juga udah banjir, cuman teratasi. Ya kan, jadi nggak bisa buru-buru orang lagi berbenah. Kalau kita berbenah kan ada yang disingkir-singkirkan. Iya nggak bisa. Aduh, maaf sekali ada masyarakat yang sangat egoistis. Maunya udah itu kayak orang makan cabai langsung pedes gitu. Nggak bisa, sabar dong. Didukunglah pemerintah ini selama tidak korupsi ya. Kalau pemerintah nanti kapan-kapan mungkin mau bisa KPK harus oke. Kalau pemerintah udah agak miring-miring sama KPK, saya jadi sedih. Sedih gitu sedih. KPK harus kuat. Jangan korupsi, pemerintah tidak boleh korupsi. Udah gitu aja. Kalau udah berantas korupsi udah bagus itu. Itu yang kita harapkan Bu, bukan hanya pemerintah, legislatif juga ya Bu ya. Semua itu legislatif itu udah baik Ibu, nggak terasa nih enak sekali kita berbicara Bu. Tapi waktu kita yang membatasi. Mungkin Ibu sedikit saja Bu, apa konklusi atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari topik ini? Ya. Satu, pemerintah urus dengan Freeport itu. Ada Amerika di situ, diurus sebaik-baiknya. Jangan sampai memberikan dampak buruk bagi negara yang kita cintai ini. Kedua, urusan Pak Setia Novanto itu ya kita lihat aja ya. Saya sih kok kayak orang main-main ya, nggak karuan gitu ya. Iya betul deh. Maksudnya lucu aja gitu ngeliat anggota dewan lagi udahlah MKD juga lucu aja. Udah nggak dewasa nggak negarawan. Sayang. Memalukan, kadang-kadang memalukan. Tapi masih banyak yang bagus ya. Saya begitu. Baik, ya terima kasih Bu Albertine. Pemirsa, berbagai hal yang kami bicarakan terkait dengan topik yang kami hadirkan kali ini mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bangga bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas untuk bisa melihat politik-politik yang terjadi di negara kita. Tapi satu yang kita harapkan untuk kedepannya, kita tetap aman, kita tetap nyaman mendiami tanah air tercinta kita ini di tengah-tengah gejolak yang sedang terjadi. Cerdas politik, itu yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita. Sampai jumpa.